Tanggal 28 Oktober, hari ke-302. Refleksi dan penyembahan. Siap dengan jawaban. Tujuan misi Anda adalah orang berikutnya yang Anda temui. Refleksi. Berbeda dari 3 Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, Injil Yohanes adalah Injil yang unik dan bersifat pelengkap. Sekitar 93% isinya tidak ditemukan di Injil lain. Hanya di Yohanes kita menemukan kisah perempuan Samaria di sumur, Nikodemus yang mencari kebenaran di malam hari, dan Lazarus yang dibangkitkan dari kematian. Kisah-kisah pribadi yang begitu manusiawi dan menyentuh hati. Jika Lukas menulis dengan gaya seorang sejarawan yang teliti, maka Yohanes menulis dengan hati seorang sahabat Yesus yang telah mengenal kasih itu secara pribadi. Lukas menulis dengan tujuan yang jelas. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Lukas pasal 1 ayat 3-4. Sedangkan Yohanes menulis dengan tujuan yang jauh lebih pribadi. Tetapi semuanya ini dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu mempunyai hidup dalam namanya. Yohanes pasal 20 ayat 31. Yohanes tidak menulis untuk memperdebatkan kebenaran teologis, tetapi untuk menuntun pembacanya pada iman yang menyelamatkan. Jika Anda ingin menghafal beberapa ayat minggu ini, pilihlah salah satu dari ayat-ayat emas berikut. Lukas pasal 16 ayat 13, pasal 18 ayat 16, pasal 19 ayat 10, pasal 20 ayat 25. Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 14, pasal 3 ayat 16 dan 36, pasal 5 ayat 24, pasal 8 ayat 32. Simpan firman itu dalam hati Anda, karena suatu hari Anda akan membutuhkannya untuk menolong seseorang mengenal Yesus. Adorasi. Bayangkan suatu malam seseorang mengetuk pintu rumah Anda. Jam sudah larut dan ternyata tamu itu adalah pendeta atau pemimpin rohani Anda. Setelah berbincang sebentar, ia menatap Anda dan berkata, "Bagaimana saya bisa tahu bahwa saya sungguh seorang Kristen?" Pertanyaan itu pasti mengejutkan, bukan? Anda mengira bahwa pemimpin rohani pasti sudah tahu jawabannya. Tapi kini, orang itu bertanya kepada Anda. Begitu pula dengan Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi di zaman Yesus. Ia adalah seorang Farisi, pengajar hukum, dan pemimpin masyarakat. Ia tahu banyak tentang Taurat, tetapi tidak mengenal pribadi Allah yang sejati. Dalam percakapannya dengan Yesus, Nikodemus bertanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua?" Yohanes pasal 3 ayat 4. Yesus menjawab dengan pesan yang kemudian menjadi ayat paling terkenal di seluruh Alkitab. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sanalah inti Injil, kasih yang memberi, iman yang menyelamatkan, dan hidup yang kekal. Aplikasi.
Yesus menjelaskan Injil kepada Nikodemus dengan cara yang sederhana, namun syarat makna. Anda juga bisa mengingat dan membagikannya dengan mudah melalui akronim Gospel atau Injil. G. God loved the world so much that He gave His one and only S. Son, so that everyone who believes in Him will not perish, but have everlasting life. God loved the world so much that He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish, but have everlasting life. Jika Anda telah menaruh iman Anda kepada Yesus, percaya bahwa Dialah yang menanggung dosa-dosa Anda di kayu salib, maka Anda telah lahir kembali. Hidup kekal bukan hasil usaha manusia, melainkan karunia Allah bagi mereka yang bersandar kepada Yesus sebagai juru selamatnya. Hari ini, pikirkanlah satu orang yang mungkin belum mendengar kabar baik ini. Mungkin ia rekan kerja Anda, tetangga, saudara, atau seseorang yang Anda temui di perjalanan. Karena seperti yang tertulis di awal renungan ini, tujuan misi Anda adalah orang berikutnya yang Anda temui. Jadilah siap dengan jawaban, bukan karena Anda tahu segalanya, tetapi karena Anda telah mengenal pribadi yang adalah kebenaran itu sendiri. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.